karena ada yang bertanya mengenai penggunaan do, does, did dalam kalimat bahasa Inggris. Oke, semoga video ini bisa menjawab teman-teman ya. Oke, seperti biasa kita punya subjek di sini. I, you, we, they, she, he, it. Oke. Kemudian ingat teman-teman ya, kita harus tahu pasangannya. I, you, we, they ini teman-teman ya, atau subjek yang jamak itu cocoknya dengan do. Oke. Dan she, he, it orang ketiga tunggal atau kalau subjeknya cuma satu, maka dia cocoknya dengan does. Nah, do sama did ini menjadi did kalau dia dalam bentuk past. Jadi did kalau dalam bentuk past, kalau kejadiannya lampau. Sedangkan do dan does ini kalau kejadiannya present. Oke, jadi bisa dibedakan teman-teman ya. Oke, sebelum kita ke contohnya, jadi do, does, did ini teman-teman ya, hanya boleh digunakan pada kalimat negatif. Negatif ya. Negatif dan juga kalimat pertanyaan. Oke, perhatikan hanya boleh digunakan untuk kedua kalimat ini. Kita punya kalimat present atau sekarang dan kalimat past atau lampau teman-teman ya. Oke, kita contohnya. We. Ini kalimat pertanyaan teman-teman. Ingat ya, untuk do, does, did itu hanya cocok untuk kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Oke. Nah, ini ya, kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Nah, tapi kalau kalimat aktif itu tidak digunakan. Contohnya, we have money. Ingat ya, polanya langsung subjek ke kata kerja, kemudian objeknya. We have money. Kita punya uang. Kami punya uang. Nah, barulah kalau kalimatnya negatif, we do not have money. Kami tidak punya uang. Do not ini juga bisa disingkat jadi don't teman-teman ya. Pernah dengar gak ya? Don't. Oke. We don't have money atau we do not have money. Nah, ini penggunaan do. Kemudian pertanyaan atau interrogatif. Do you? Biasa pertanyaan kan do dulu di depan teman-teman, kemudian subjeknya. Do we have money? Apakah kami punya uang? Gitu teman-temannya, itu penggunaannya. Kemudian he has money. Ingat, he has money. Kalau orang ketiga tunggal teman-temannya ketemu langsung kata kerja kan ini bentuk dasarnya have ya teman-teman ya. Namun kalau dia orang ketiga tunggal ketemu have kata kerja dalam bentuk present maka ditambahkan s. Have-nya jadi has. Nanti kita pelajari nanti ini. Semoga teman-teman bisa pahami ya. Oke, he has money ini kalimat aktifnya. Kalau kalimat negatifnya pakai does ya, ingat. Kalau orang ketiga tunggal she, he, it atau nama orang cuma satu pelakunya teman-teman, dia cocoknya dengan does. Oke ya. Jadi he does not, karena kalimat negatif maka menggunakan does. He does not have money. Does not bisa juga disingkat dengan doesn't. Teman-teman dengar kan? He does not have money. Dia tidak memiliki uang. Itu ya penggunaannya. Kemudian does juga digunakan ketika kalimat pertanyaan. Does he have money? Apakah dia punya uang? Oke, itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kalau kalimat lampau, we had money yesterday. Dia menggunakan kata kerja bentuk kedua teman-teman ya. Have, had, had. Kalau ada konteks begini, ada subjek ketemu langsung dengan kata kerja dan yang konteksnya lampau ada keterangan di sini yesterday, maka dia harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ini pertanda kalau kalimatnya lampau ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian, kalau kalimat negatifnya barulah kita pakai did. Oke, kalimat negatif, we did not have money yesterday. Kalau udah penggunaan did, otomatis kata kerjanya harus kembali ke bentuk pertama. Kalau sudah ada do, does, did, apapun itu teman subjeknya, apapun itu kalau dia sudah ada ini, do, does, did dalam kalimat, maka dia kembali ke kata kerja murninya, kata kerja bentuk pertama tanpa tambahan s ataupun es. Itu ya teman-teman ya. Oke, walaupun lampau, kan lampau menggunakan kalimat had, kata had ya, maaf, kalau dia konteksnya aktif. Kalau lampau dia menggunakan kata kerja bentuk kedua, tetapi kalau menggunakan did walaupun dia lampau, otomatis kata kerjanya kembali ke bentuk pertama, have. Karena did ini sudah menggunakan lampau. Oke. We did not have money atau bisa juga did ini disingkat jadi didn't. Oke.
We didn't have money. Kami tidak punya uang kemarin. Contoh lagi, did we ini pertanyaan. Ingat did-nya ditaruh sebelum kata kerjanya ya. Kata subjeknya, mohon maaf. Did we have money yesterday? Apakah kami punya uang kemarin? Oke, pertanyaan ini kalimatnya agak rancu ya, tapi ini sebagai contoh saja. Oke, contoh kedua, he had money yesterday. Nah, negatifnya menggunakan did, he did not have money yesterday. Itu ya teman-teman. Jadi apapun subjeknya, kalau dia sudah lampau menggunakan did, sama saja dia tetap menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Tetap teman-teman, apapun subjeknya tanpa tambahan s ataupun es. Itu teman-teman, semoga bisa menjawab.